Oke. Selamat pagi Bapak Pardono. Jadi hari ini ada saya Cindy, Justin, Felicia Alfa, Catherine dan Katerina ingin melakukan podcast mengenai KDRT untuk menyelesaikan tugas agama kami. Oke, jadi di sini MC-nya adalah Katerina dan Catherine, silakan. Menurut kalian kasus KDRT itu disebabkan karena apa? Itu adalah pertanyaan yang sangat menarik. Benar. Mengenai penyebab KDRT. Penyebab KDRT bisa saja karena mungkin lingkungan dia atau pola asuh dia sejak kecil. Ya, mungkin. Menurut Anda siapa? Menurut nggak apa-apa. Lanjutkan aja. Itu memang pengalaman yang tidak menyenangkan. Iya. KDRT itu memang sebenarnya sangat tidak menyenangkan ya. Iya. Jadi menurut Alfa penyebab KDRT itu apa? Karena ya kurangnya komunikasi. Bisa jadi ya kan. Iya benar. Ya. Kurangnya kesadaran diri juga ya. Jadi orangnya kayak entah gimana terus terjadilah KDRT. Ya benar. Masalah sosial. Iya. Orangnya mungkin nggak bisa bersosialisasi dengan baik. Iya. Terus dia jadi introvert. Tekanan batin. ya terus jadi kayak Ada masalah di luar. Iya. Dilampiasin ke. Iya benar. Oke. Sabar, kita satu pertanyaan 2 menit. Terus ya kira-kira ada penyebab lain nggak? Penyebab lain ya. Sebenarnya mungkin itu sudah bisa sih. Ya. Kayak gara-gara pola asuh anak sama Iya, orang pola tua asuh, juga ya. pola asuh. Dari kecil mungkin mama bapaknya juga kayak gitu. Oke, lanjut. Dampak apa yang terjadi yang disebabkan oleh KDRT? Apa itu dampak? fatal? Dampaknya menurut saya fatal sih. Saya kalau misalnya kita di rumah terus dibabak belur kan masa agak fatal. Iya sih. Bisa menyebabkan trauma. Iya. Berketurunan, berkepanjangan. Iya. Kalau misalnya mama bapaknya gitu anak-anaknya juga pasti kan kayak Iya. gimana terus rupanya anaknya juga ikutan KDRT pula. Ya. Iya benar. Contoh dampaknya itu seperti apa? Contohnya ya. Anaknya ngikutin bapak ya KDRT. Iya. Terus yang kayak Bu Stepu kemarin gak sih? Yang katanya bapaknya itu selingkuh terus anaknya pukul bapaknya. Oh iya itu pernah waktu kelas 11. Menurut saya KDRT itu memang sangat fatal. Iya. Menyebabkan trauma psikologis. Oke, jadi bagaimana cara kalian mengatasi hal tersebut agar tidak terjadi? Sebenarnya caranya pilihlah pasangan yang tepat. Oh, itu cara mengatasi. Mencegah. Tapi Oh, kalau cara- mengatasi mengatasi. saya pernah dengar cerita sih. Dulu ada ceritanya kan. Kayak ada pasangan suami istri, terus suaminya itu kayak melakukan kekerasan ke istrinya kan. Terus istrinya ini langsung ke polisi. Iya, menyiapkan bukti juga bisa. Iya. Terus suaminya nggak berani lagi. Oh. Iya. Mereka cerai atau gimana? Tetap lengkeng sampai sekarang. Wow. Ya, setelah dilaporkan ke Kuat polisi, mental istrinya. Berarti harus soalnya ada nggak berani kan. sanksi. Terus dia kayak terus kalau cara lainnya mungkin kita bisa minta pertolongan sama orang terdekat. Iya, yang dipercaya Sama mama bapak kita, ya kan. atau mungkin orang yang bisa dipercaya gitu lah. Atau Siapanya mungkin gitu. tetangga juga bisa. Tetangga Kalau- juga bisa. iya. Itu untuk Kalau tetangga kayak Atau mungkin teman dekat dia ya. iya. Sama mana tahu kalau ada orang yang tinggal di rumah kita juga selain kita. Bisa sih. kita masuk ke dalam. Kalau dari pandangan agama Buddha, Oh iya. Oh, dari pandangan agama Buddha. cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya Mengatasinya adalah sebenarnya pandangan agama Buddha. Gimana ya? sebenarnya ya mungkin dengan cara konsultasi
konsultasi dengan pandita begitu. Ya. Dalam agama Buddha diajarkan Mukamu nggak kelihatan. diajarkan kebencian itu dibalas dengan kasih sayang. Sebenarnya saya juga tidak terlalu mengerti ya. Tapi ya kalau di zaman modern seperti ini kan kita Sulit. bisa melakukannya dengan psikolog gitu. Mungkin kalau melakukannya dalam ajaran agama Buddha, kita bisa pergi ke yang seperti Justin bilang tadi, ke pandita. Iya, ya. Masih adakah pertanyaan lain? Udah bisa. Oke. Kalau itu kita bahas ke pertanyaan yang tadi aja biar panjang waktunya. Oke. Pertanyaan apa? Pertanyaan lain aja. Apakah ada kasus lain selain dari contoh yang tadi? Mungkin Kasus yang lebih lain. brutal, Kasus lain yang lebih brutal. yang bisa yang membuat suaminya ini kena penjara gitu. Pasti banyak ya kan? Ya. Hanya saja saya tidak tahu. Biasanya korbannya itu juga bisa kayak ngerasa takut sendiri aja, dia nggak mau meminta pertolongan ke orang lain gitu gak sih? Ya kan? Kayak kadang kan ada yang kayak karena kayak takut sama cowoknya lah kali. Terus dia jadi nggak berani kasih tahu ke orang-orang terdekat gitu. Dia udah takut duluan, sebelum dia melaporkan. Ya, dia kayak dipendam-pendam aja. Dan itu buruk, Ya. nggak baik. Kadang orang-orang juga bisa kayak khawatir pandangan orang-orang terhadap mereka kok misalnya mereka kasih tahu kan. Kayak soalnya kadang kan masih ada yang menyalahkan korban, bukan menyalahkan para pelakunya gitu. Nah. Kalau menurutmu Jas gimana? Ya kayaknya sama saja seperti Cindy. Tidak tahu. Sebenarnya ini adalah hal yang lumayan serius juga di Indonesia. Banyak Iya. korban juga. Kalau kalian ada nggak entah kalian dengar dari siapa-siapa gitu mengenai KDRT? Kalau saya jarang diambil. Katerina? Tapi kalau kasus perselingkuhan banyak. Oh. Katerina? Mungkin ada. Soalnya jarang terdengar lah. Iya. Karena kan kayak tadi dibilang ada yang takut. Iya, masih disimpan bersifat Tapi itulah pentingnya kita kayak mendukung korbannya gitu gak sih? Jadi Apa yang bisa kita simpulkan dari bisa simpulkan dalam pembicaraan pembacaan. simpulannya itu ya Kita harus bisa mengendalikan diri. ya Kita juga harus mencari pasangan yang baik, yang tidak kasar gitu. Setidaknya kita harus bisa berusaha untuk mencegah KDRT agar terjadi gitu. Tapi apabila udah terjadi, kita pertama harus menyiapkan bukti. Iya, iya. Harus tegas terhadap pasangan. Setuju sih. Sama bukti itu pasti nanti penting kali kalau misalnya masuk Iya. ke pengadilan atau gimana. Minta pertolongan. Sama kalau nggak ada bukti kan susah juga. harus bisa mengontrol emosi juga sih. Ya. Iya. Dan nanti kita bilang-bilangin orangnya kita pula yang jadi pelaku KDRT. ya jangan sampai. Ya, jangan sampai. Harus bisa mengontrol diri sih yang paling penting. Terus menurut Justin hal yang paling berkesan itu apa mengenai podcast kita yang sekarang? Oh, kita jadi tahu gitu loh cara mengatasinya. Jangan dipendam aja, kasih tahu mungkin orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, setuju. Siapin bukti. Ya. Oke.
Sepertinya itu saja dari podcast kita. Ya, terima kasih untuk Pak Pardono yang telah menonton kami. Sekian dan terima kasih. Nama budaya. Nama budaya.